Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal belajar bersama Miss Catherine. Nah, untuk materi hari ini, Miss Catherine akan membawakan materi tentang pembelajaran matematika, topik trigonometri untuk kelas 10 di matematika wajib. Nah, oke, untuk pengenalan trigonometri, kita akan mulai pembelajaran kita tentang Pitagoras. Oke, kira-kira kalian masih ingat gak ya pembelajaran kalian di SMP kelas 7, kelas 8 untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Oke, di sini Miss Catherine menyiapkan satu segitiga. Kira-kira ada yang tahu ini segitiga apa? Oke, ada yang bilang ini adalah segitiga siku-siku, tapi secara tidak langsung ini belum bisa kita katakan bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Ini bisa saja sebuah segitiga tumpul, segitiga tak beraturan. Tetapi kalau Miss Catherine menambahkan satu simbol seperti ini tandanya adalah siku-siku, yang artinya sudut di titik B ini adalah 90 derajat. Maka ini bisa dikatakan sebagai sudut siku-siku. Oke, nah di segitiga ini, segitiga ABC, Miss Catherine menambahkan panjang sisi AB-nya adalah 4 dan panjang sisinya adalah BC. Kemudian panjang AC-nya belum diketahui. Nah, sekarang Miss Catherine akan mengajak kalian untuk bersama-sama mencari nilai X. Nah, di rumus Pitagoras ada tuh yang disebut dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, di mana AC itu adalah sisi terpanjangnya atau sisi miringnya, atau biasa juga disebut dengan hipotenusa. Nah, sekarang kita akan memasukkan satu persatu nilai dari sisi-sisi di segitiga siku-siku. Oke, nah AC kuadrat itu sama aja dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat, di mana 3 itu memiliki kuadrat dari 9 dan 4 itu kuadratnya 16. Nah, sekarang 9 tambah 16 berapa? Iya, benar sekali, 25, yang artinya akarnya adalah 5. Maka kita bisa menemukan panjang X ini adalah 5. Oke, nah sedikit saja pengenalan dan pendahuluan dari Pitagoras ini. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke trigonometri. Nah, Miss Catherine akan coba jelasin ya, trigonometri itu apa sih? Nah, tri itu kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut 3 ya. Nah, kalau dalam matematika kata tri ini identik dengan segitiga. Sementara metri itu adalah pengukuran. Jadi selama mempelajari trigonometri kita akan banyak bicara tentang perbandingan atau pengukuran di sebuah segitiga. Oke. Nah, sekarang Miss Catherine akan memindahkan segitiga yang tadi, oke, dan Miss Catherine menambahkan satu theta. Theta ini adalah sudut. Oke, biasanya ada yang buat gamma, alfa, beta. Nah, itu menunjukkan sudut. Nah, sekarang kita akan mencari beberapa istilah yang sering kita dengar dalam pembelajaran trigonometri. Ada yang disebut dengan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan juga terakhir adalah kotangen. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sinus. Nah, rumus sinus itu adalah sin demi atau depan per miring. Kita lihat nih tetanya. Kita harus bisa menentukan yang mana depan, samping, dan miring dari suatu sudut untuk bisa menentukan trigonometrinya. Nah, dari theta ini, miringnya itu udah pasti 5. Ingat ya, sisi miring itu selalu berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-sikunya berhadapan langsung dengan 5. Oke, berarti sudut theta ini mempunyai sisi miringnya adalah 5. Sudut depannya adalah 3 nih, persis nih berhadapan langsung. Berarti sampingnya adalah 4. Oke, sekarang kita tinggal masukkan depannya berapa? Depannya 3, sisi miringnya berapa? 5. Berarti nilai sin theta ini adalah 3/5. Oke, sekarang kosinus theta, yang biasanya Miss Catherine singkat dengan kosami. Samping per miring. Lihat nih, sampingnya 4, miringnya 5. Oke, sekarang tangen theta atau biasa disebut dengan tan desa. Depannya berapa? 3. Sampingnya berapa? 4.
Oke. Nah, sekarang kosekan teta. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Nah, kalau tadi sinus depan per miring, kosekan itu adalah miring per depan. Miringnya mana? 5. Depannya 3. Berarti nilainya 5/3. Sekarang sekan. Sekan teta itu adalah kebalikan dari kosekan. Samping per miring dibalik menjadi miring per samping. Miringnya adalah 5, sampingnya adalah 4, maka menjadi 5/4. Terakhir yaitu kotangen teta. Kotangen teta adalah samping per depan. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah 4, depannya adalah 3, maka hasilnya adalah 4/3. Miss, gimana ya biar kita bisa hafal sinus, kosekan, sekan? Nah, lihat aja. Biasanya Miss Catherine perhatikan huruf depannya. Kalau huruf depannya S, kebalikannya berarti C. Kalau huruf depannya C, kebalikannya adalah S. Oke? Nah, mudah-mudahan kalian bisa semakin paham. Nah, dari sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu ada 5. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, pertanyaannya, kenapa ya sudut-sudut ini disebut sebagai sudut istimewa? Karena kita bisa menentukan nilai dari sudut-sudut istimewa ini tanpa harus menggunakan kalkulator. Oke, kita bisa tentukan dengan geometri. Kita masuk dan bahas satu persatu ya. Nah, di sini Miss Catherine menyiapkan satu diagram kartesius dengan sumbu X dan Y, kemudian menggambarkan satu lingkaran di mana memiliki jari-jari satu satuan. Berarti semua jari-jari dalam lingkaran ini adalah satu satuan. Kemudian Miss Catherine menarik satu garis dan menarik garis putus-putus ke sumbu X sehingga membuat satu sudut teta. Nah, di sini biasanya kita sebut dengan titik. Nah, Miss Catherine bikin titik A ya. Nah, untuk mencari titik A ini biasanya disimbolkan dengan titik X, Y. Nah, untuk kali ini kita akan ubah ke dalam trigonometri. Oke. Nih, kita mulai dari sinus teta. Nanti hasilnya menjadi kosinus teta, sinus teta. Nah, sinus teta itu tadi kita belajar sin demi depan per miring. Nah, lihat teta. Depannya mana? Depannya ini adalah ini. Sepanjang Y. Miringnya ini adalah satu satuan. Kemudian sampingnya ini adalah sepanjang X. Maka sinus teta adalah sin demi depan yaitu Y per miring yaitu 1. Maka nilainya adalah Y. Oke, kemudian masuk ke kosinus teta. Kosinus teta adalah kosami. Sampingnya itu adalah X, miringnya adalah 1. Atau X per 1 sama aja dengan X. Kemudian tangen teta. Tangen teta itu adalah tandesa. Depannya sepanjang Y, sampingnya sepanjang X, yaitu Y per X. Oke, sekarang kita masuk ke istilah selanjutnya, yaitu kosekan teta. Kosekan teta itu adalah 1/Y. Kenapa? Karena tadi kan kosekan itu kebalikan dari sinus. Sinus itu Y per 1, berarti kosekan adalah 1/Y. Kemudian sekan teta. Sekan teta itu adalah kebalikan dari kosekan teta. Kalau kosekan teta X per 1, berarti sekan teta adalah 1/X. Terakhir adalah kotangen teta. Yang tadinya tangen teta adalah Y per X, kebalikannya berarti X per Y. Oke? Paham sejauh ini? Nah, sekarang kita akan masuk satu persatu ke sudut istimewa. Yang pertama adalah menentukan sudut istimewa 0 derajat. Nah, di 0 derajat ini kita akan menggunakan diagram yang tadi ya, diagram kartesius dengan lingkaran satu satuan. Nah, tadi kan garisnya A itu Miss tarik sampai dia membentuk 0 derajat. Nah, di 0 derajat ini kita akan menentukan nilai sin cos tan-nya. Oke. Nah, sinus teta itu adalah
sin demi, depan per miring. Nah, di garis yang merah ini, depannya itu adalah sepanjang Y, sementara Y-nya itu adalah 0. Makanya Miss Catherine tulis 0. Miringnya berapa? 1. Nah, karena dia masih tetap satu-satuan, jari-jarinya satu-satuan, Miss Catherine tetap tulis 1. 0 per 1 adalah 0. Masih ingat ya? 0 dibagi berapapun hasilnya akan tetap menjadi 0. Oke, selanjutnya masuk ke kosinus theta. Kosinus theta itu adalah samping per miring. Sampingnya sepanjang X, miringnya 1. Nah, kita lihat X-nya berapa? X-nya itu adalah satu-satuan. Makanya Miss Catherine tulis di sini X-nya 1 per 1. 1 per 1 sama dengan 1. Oke, next ya. Sekarang tangen theta. Tangen theta itu adalah tan desa. Depannya sepanjang Y, sampingnya sepanjang X. Nah, kita lihat Y-nya itu adalah 0 dan X-nya itu adalah sepanjang satu-satuan. Makanya 0 per 1 sama dengan 0. Oke, paham sejauh ini ya untuk sudut istimewa 0 derajat. Kita lanjutkan ke sudut istimewa 30 derajat. Nah, tapi untuk 30 derajat ini Miss Catherine akan dibantu oleh segitiga siku-siku. Nah, di sini Miss Catherine punya segitiga siku-siku. Ya, artinya semua sisinya adalah sama dan juga sudutnya juga sama ya. Nah, di sini ya ada gambar garis. Ini akan membantu Miss Catherine membuktikan ke kalian bahwa ini adalah siku-siku. Miss Catherine akan menarik satu garis BD. Nah, yang tadi yang panjang AC adalah 1, karena Miss Catherine sudah bagi 2, maka panjangnya menjadi setengah-setengah. AD setengah, DC juga setengah. Nah, sekarang kita mau cari nih panjang BD menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kalau tadi untuk mencari sisi miring, AB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, AB kuadrat ini sudah diketahui, BD belum, AD kuadrat sudah. Maka untuk mencari BD kuadrat kita tinggal pindah ruas, yaitu AB pindah ke sebelah kanan dan BD-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Menjadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AD kuadrat. Oke, kita akan masukkan satu persatu nilainya ya. Akan menjadi BD kuadrat sama dengan nilai sisi AB adalah 1 dan sisi AD nilainya setengah. Berarti 1 kuadrat dikurang setengah kuadrat akan menjadi 1 kurang 1/4. Nah, kita cari nih akar-akarnya biar nilai BD menjadi satu satuan ya. Bukan kuadrat lagi. Ini menjadi 1 kuadrat menjadi 1, setengah kuadrat menjadi 1/4. Ini kan masih pecahan, kita ubah nih penyebutnya, kita samain penyebutnya menjadi 4. 4 kurang 1 sama dengan 3/4, atau 3/4 ini sama dengan 1/4 dikali 3. Nah, 1/4 ini adalah akar dari setengah, maka kita bisa tuliskan dengan setengah akar 3. Oke, nah kalau kita sudah menemukan sisi-sisinya, sekarang kita bisa menentukan nih sudut istimewa dari 30 derajat. Oke, nah Miss Catherine akan menggunakan segitiga sama sisi yang tadi. Karena sisi-sisinya sama, berarti semuanya ini punya sudut yang sama juga. Ini 60 derajat, 60 derajat. Nah, karena ini Miss Catherine bagi 2 menjadi 30 derajat. Oke, nah sekarang kita tentukan sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat bisa dicari dengan depan per miring. Depannya itu adalah setengah, miringnya 1, sampingnya adalah setengah akar 3. Nah, kalian tentukan dulu nih mana depan, mana samping, mana sisi miringnya. Oke, sekarang sinus 30 derajat. Depan per miring. Depannya ini adalah setengah, miringnya 1. Setengah per 1 berarti sama aja dengan setengah. Oke, sekarang kosinus 30 derajat. Kosami, samping per miring.
Sampingnya itu setengah akar 3, miringnya 1. Berarti setengah akar 3 per 1 sama dengan setengah akar 3. Oke, tangan. Tangan 30 derajat, depan per samping. Depannya setengah, sampingnya setengah akar 3. Nah, setengah-setengahnya ini nih bisa dicoret. Nanti bakal sisa 1 per akar 3. Ingat ya, dalam pecahan itu tidak boleh ada yang namanya akar di bawah. Berarti kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawan. Berarti nanti hasilnya adalah 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya nanti adalah 1/3 akar 3. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menentukan sudut istimewa di sudut 45 derajat. Nah, kalau tadi yang pertama kita gunakan lingkaran, kedua menggunakan segitiga sama sisi, sama kaki. Nah, sekarang kita akan menggunakan persegi. Persegi itu sifatnya adalah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya membentuk 90 derajat. Oke, nah di sini Miss Catherine akan tarik satu garis, membentuk satu diagonal di garis CB. Nah, kita akan mencari berapa nih panjang yang ada di CB ini. Pakai cara apa? Ya, balik lagi tadi, pakai rumus Pitagoras. Nah, nih di sini Miss Catherine sudah menyediakan rumus Pitagoras BD kuadrat sama dengan maaf ya, ini salah, harusnya ini BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Maka nanti BC kuadrat ini sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka hasil BC sama dengan akar 1 tambah 1. Maka nilainya nanti panjang BC adalah akar 2. Oke, nah selanjutnya Miss Catherine akan tambahkan sudutnya. Karena tadi semua sudutnya bernilai 90, tapi karena Miss Catherine sudah bagi 2, maka sisa 45. 45, 45, 45 juga di sini nanti 45. Nah, sekarang kita tentukan sinusnya. Sin demi. Nah, dari 45 derajat ini tentukan dulu. Depannya mana? Depannya ini adalah 1. Oke. Miringnya adalah akar 2. Sampingnya juga 1. Oke. Kalau kalian sudah tentukan mana depan, miring, dan samping, kalian tinggal ubah aja, masukin ke trigonometri. Nah, di sinus 45 derajat ini, depan per miring, depannya 1 per akar 2. Nah, tadi kan Miss Catherine sudah bilang, dalam pecahan itu tidak boleh ada akar di bagian bawah. Maka, sama-sama kita kalikan akar 2. Berarti 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2, nanti hasilnya adalah setengah akar 2. Kemudian kosinus 45 derajat adalah samping per miring. Sampingnya 1, miringnya akar 2. Nanti hasilnya adalah setengah akar 2. Terakhir, tangen 45 derajat. Depan per samping. Depannya adalah 1, sampingnya juga 1. Maka hasilnya nanti adalah 1. Oke? Nah, kalau kalian sudah paham, kita akan lanjutkan ke menentukan sudut istimewa 60 derajat. Nah, di 60 derajat ini Miss Catherine akan kembali menggunakan segitiga sama sisi tadi. Oke? Yang 30 derajat kita sudah gunakan, kita sudah tentukan. Nah, sekarang yang 60 derajat. Kita lihat nih 60 derajat. Sisi depannya adalah setengah akar 3. Sisi miringnya adalah 1. Sisi sampingnya adalah setengah. Nah, kalau yang ketiga-tiganya sudah kita tentukan, kita tinggal lanjut menentukan sinus 60 derajat berapa. 60 derajat itu adalah depan per miring. Depan per miring. Setengah akar 3 per 1 sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya kosinus 60 derajat yaitu samping per miring. Sampingnya setengah, miringnya 1. Maka hasilnya adalah setengah. Lanjut ya. Tangan 60 derajat. Depannya setengah akar 3, sampingnya setengah. Maka nanti setengah-setengahnya bisa dicoret sisa akar 3. Oke, paham ya? Oke, yang terakhir, menentukan sudut istimewa di 90 derajat.
Untuk sudut 90 derajat ini, Miss Catherine akan kembali menggunakan diagram kartesius dengan lingkaran. Nah, kalau tadi sudut di awal sekali Miss Catherine tarik garis A-nya di sini. Untuk 0 derajat sejajar sumbu X. Untuk 90 derajat dia akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, titik A-nya pindah nih ke sini. Sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat sinus theta. Oh iya, sebelumnya kita tentuin dulu ya. Kalau tadi kan sisi sampingnya itu sejajar dengan maaf. Kalau tadi kan garisnya A, tetanya nanti akan ada di sini. Nah, sin demi depan per miring. Depannya itu adalah Y. Kita tahu Y ini punya nilai sepanjang Y. Sepanjang satu satuan. Sisi miringnya juga satu satuan, tapi nilai X-nya adalah 0. Nah, X ini adalah sisi sampingnya. Maka nanti nilai sisi samping itu adalah 0. Kita lanjut ya, sinus theta adalah sin demi. Depannya sepanjang Y, miringnya satu satuan. Y-nya kita ganti dengan angka 1, 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian kosinus theta. Kosinus theta adalah samping per miring. Sampingnya ini adalah terhadap sumbu X. Sementara nilai X-nya kan 0. Maka kita ganti 0 per 1 sama dengan 0. Terakhir, tangen. Tangen adalah depan per samping. Depannya ini sepanjang Y, mempunyai nilai sepanjang satu satuan. Sampingnya ini bernilai 0. Maka nanti tangennya Y per X sama dengan 1 per 0 atau tidak terdefinisi. Ingat ya, kalau 1 dibagi 0, nilainya itu adalah tidak terdefinisi. Oke, nah mudah-mudahan kalian bisa paham. Agar kalian lebih paham lagi, Miss Catherine akan memberikan kalian latihan soal ya. Kalian bisa menentukan nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen dari sudut theta yang ada di gambar segitiga ini. Nah, untuk bisa menentukannya, kalian harus cari dulu nih nilai X-nya berapa. Baru bisa tentuin sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, tugas yang kedua, dari tadi kan Miss Catherine cuma mencari nilai sinus, kosinus, dan juga tangen dari sudut-sudut istimewa. Nah, PR-nya adalah kalian cari kosekan, sekan, dan kotangen dari sudut-sudut istimewa menggunakan penjelasan dari slide-slide dari Ibu sebelumnya ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar.